Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan Om Swastiastu. Baiklah, hari ini kita akan melakukan presentasi tentang topik 1, memberikan tanggapan terhadap kasus di ruang kelas oleh kelompok 4. Perkenalkan kelompok kami, Ibu Turoni Kuntara, Nurul Hasanah, Febrianti, dan saya sendiri Tiara Setiawati. Langsung saja kita ke kasus yang ada di ruang kelas. Kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama, tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaan 1. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Jawabannya akan dijawab oleh kelompok saya, yaitu Ibu Turoni Kuntara. Oke, terima kasih. Izinkan saya menjawab. Jadi, setelah kami melakukan diskusi atau berkolaborasi, menurut pendapat kelompok kami, peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada kesempatan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal, karena peserta didik telah mampu mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan baru terkait langkah-langkah penyelesaian soal. Setelah guru memberikan contoh secara jelas tanpa berbelit-belit mengenai cara pengerjaan soal, mencari nilai nean, peserta didik mulai mengamati dan meniru proses yang diberikan dengan cermat dan yang kemudian pengetahuan tersebut terekam dalam ingatan mereka. Sehingga ketika dihadapkan dengan soal yang sama pada percobaan kedua, mereka mampu mendalami cara menyelesaikan soal dengan menggunakan kembali pengetahuan awal tanpa melihat langkah-langkah secara langsung. Hal tersebutlah yang membuat peserta didik merasa mampu menyelesaikan soal tanpa bantuan. Pertanyaan kedua. Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh saudara saya, yaitu Febrianti. Sebagai calon guru, kegiatan belajar tersebut dapat pula diterapkan dalam pembelajaran fisika, yakni pada materi konversi satuan. Misalnya, ketika ingin menyampaikan materi tentang mengkonversikan satuan panjang, berikut adalah bagaimana metode tersebut dapat diterapkan dalam kegiatan belajar dan teori yang mendasarinya. Langkah pertama yaitu menyampaikan materi dengan langkah-langkah terstruktur, mulai dengan menyampaikan konsep konversi satuan, serta pentingnya konsep satuan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, latihan terbimbing. Berikan peserta didik soal dengan panduan langkah-langkah. Yang ketiga yaitu latihan mandiri. Setelah peserta didik memahami langkah-langkah, berikan soal serupa tanpa panduan. Langkah terakhir yaitu penguatan melalui umpan balik. Guru memberikan umpan balik secara langsung pada setiap latihan yang dikerjakan siswa. Jika siswa salah dalam menjawab, guru memperbaiki kesalahannya dan mengulang konsep-konsep penting yang perlu dipahami, seperti cara benar untuk mengonversi satuan. Metode yang digunakan dalam kasus tersebut ialah metode drill,
dengan memberikan urutan langkah-langkah untuk memecahkan masalah, diikuti dengan latihan mandiri yang merupakan contoh kegiatan belajar yang menerapkan aplikasi dari teori belajar sosial kognitif, yaitu teori belajar yang menekankan pada 3 aspek komponen utama, yaitu mengamati, peniruan, dan kognisi. Kasus selanjutnya, kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tentang belajarnya. Pertanyaan 1. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Pertanyaan ini akan dijawab oleh saudara saya Nurul Hasanah. Ya, baik. Menurut kelompok kami, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh Rina dalam membantu peserta didik untuk berhitung dengan lancar, yaitu yang pertama, menggunakan alat peraga. Benda-benda yang nyata seperti kancing, manik-manik, atau blok untuk membantu peserta didik memahami konsep bilangan. Yang kedua, melibatkan aktivitas fisik, misalnya permainan berhitung yang interaktif, seperti menghitung langkah peserta didik saat berjalan atau bermain dengan kartu angka. Yang ketiga, menggunakan visualisasi, seperti memberikan gambar-gambar yang mudah dimengerti oleh peserta didik. Contohnya, memberikan gambar apel atau balon untuk menghitung jumlahnya. Yang keempat, metode cerita. Hindari metode menghafal dalam belajar. Pertanyaan 2. Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Pertanyaan ini akan dijawab oleh Iputu Roni. Baik, saya menyambung jawaban dari saya. Kami menyarankan hal tersebut karena pada siswa salah satu sekolah dasar, yaitu anak-anak berumur 7 tahun, bahkan lebih rendah, berumur 6 tahun, secara teori perkembangan kognitif menurut Piaget, pada tahap proporsional, anak berumur 2-7 tahun. Jadi pada tahap ini, kemampuan berpikir anak masih belum mempunyai sistem yang terorganisasi dengan baik. Anak belum dapat berpikir secara sistematis, konsisten, bahkan tidak logis. Oleh karena itu, mereka belum mampu memahami konsep yang lebih kompleks. Misalnya, konsep sebab akibat atau perbandingan. Tetapi, tahap ini anak sudah mampu memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan tanda-tanda dan simbol. Maka dari itu, kami menyarankan hal-hal tersebut di atas untuk membantu peserta didik agar dapat berhitung dengan lancar. Anak-anak pada usia ini juga sangat aktif dan memiliki banyak energi yang perlu dikeluarkan. Untuk itu, disarankan memanfaatkan kecenderungan anak untuk bermain sebagai kesempatan belajar, agar anak lebih cepat paham dan membuat pengalaman pendidikannya lebih menyenangkan. Baiklah, selanjutnya kita ke kasus terakhir yaitu kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Pertanyaan 1. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Pertanyaan ini akan dijawab oleh saudari saya, yaitu Febrianti.
Baik, menurut kelompok kami, pertimbangan dan keputusan Made dilakukan itu sudah sesuai karena adanya pengalaman langsung dan relevansi konsep. Memberikan contoh teks deskripsi yang sesuai dengan pengalaman sehari-hari atau pengamatan peserta didik secara langsung seperti pantai dan makanan khas di Bali akan membuat peserta didik mudah memahami hal tersebut karena Made telah memberikan stimulus yang dihubungkan dengan kehidupan mereka. Sehingga para peserta didik dengan mudah mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Maka pemahaman mereka tentang teks deskripsi tersebut menjadi lebih dalam dan bermakna. Pertanyaan 2. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Pertanyaan ini akan dijawab oleh saudari saya, Nurul Hasanah. Prinsip yang Made gunakan dalam kasus tersebut adalah prinsip kontekstual. Prinsip ini bertujuan untuk membuat pembelajaran lebih bermakna dan aplikatif dengan mengaitkan konsep-konsep akademik dengan pengalaman hidup sehari-hari peserta didik. Dalam hal ini, yaitu latar belakang peserta didik yang bersesuaian dengan etnik, budaya, kultural, dan status sosialnya. Dalam teori Vygotsky, sosial kultur teori menyatakan bahwa pembelajaran terjadi melalui interaksi sosial dan budaya. Menurut Vygotsky, budaya dapat membentuk cara peserta didik berpikir dan belajar karena peserta didik telah mempunyai pengetahuan awal dari lingkungan sosial dan budayanya yang dapat digunakan dalam memahami materi dalam proses pembelajaran. Sehingga pengalaman budaya kultural peserta didik akan mempengaruhi cara mereka memahami konsep-konsep baru. Baiklah, itu tadi jawaban dari kasus yang ada di topik ini. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, dan Om Santi 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 Om.